Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat belajar dengan bersemangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita membuka pembelajaran dengan baca basmalah. Nah, kita mulai belajarnya. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang yang memiliki sisi berbentuk datar atau tidak memiliki sisi lengkung. Pada bangun datar ini meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi datar itu memiliki beberapa bagian-bagian. Yang pertama yaitu sisi bidang atau sisi, yaitu merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Yang kedua, rusuk, merupakan perpotongan dari buah bidang yang berwujud garis. Yang ketiga adalah titik sudut, yaitu perpotongan antara tiga buah rusuk. Yang keempat, diagonal bidang, merupakan diagonal yang terletak dalam bidang berbentuk bangun ruang atau pada sisi bangun ruang. Yang kelima yaitu diagonal ruang, merupakan garis yang melintasi ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Yang keenam, bidang diagonal, merupakan suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Tadi dalam bangun ruang sisi datar itu ada 4 macam, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 2 saja, yaitu kubus dan balok. Nah, yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 buah sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal sebagai suatu bidang 6 beraturan. Nah, dalam kubus ini juga memiliki sifat-sifat atau ciri-ciri kubus. Yang pertama yaitu memiliki 6 sisi yang sama, terus mempunyai 12 jumlah rusuk, 8 titik sudut, 6 diagonal bidang, 4 diagonal ruang, dan 6 bidang diagonal yang kongruen. Nah, contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari itu adalah misalkan dadu. Dadu itu merupakan contoh dari kubus karena memiliki 6 sisi yang sama. Nah, yang kedua adalah balok. Balok itu adalah suatu bangun ruang yang punya 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya itu berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Jadi, kalau misalkan balok itu mempunyai sisi yang ukurannya sama jika dia berhadapan. Berbeda halnya dengan kubus. Tadi kalau misalkan kubus mempunyai sisi yang kongruen atau sama, tetapi kalau misalkan balok hanya memiliki sisi yang memiliki lebar atau ukuran sama jika dia berhadapan. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat atau ciri-ciri dari balok. Yang pertama memiliki 6 buah sisi, yaitu sisi atas, alas, dan juga sisi tegak. Nah, pada sisi ini terdiri dari sisi yang berbentuk persegi dan juga persegi panjang. Yang kedua yaitu terdiri dari 12 jumlah rusuk. Jumlah rusuk itu dibagi menjadi 3, yaitu panjang, lebar, dan juga tinggi. Yang selanjutnya terdiri dari 8 titik sudut dan juga terdiri dari 6 buah diagonal bidang, 4 buah diagonal ruang, dan juga 6 buah bidang diagonal yang berbentuk persegi panjang. Contoh dari balok dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya kotak tisu, karena dia memiliki persegi dan juga bentuk persegi panjang. Nah, mungkin itu saja yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk mencari benda-benda sekitar yang berbentuk menyerupai kubus dan balok. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.